Bismillah, alhamdulillah. Alladzi malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahda amma ba'du. Sahibul afadil, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Insinyur Wahyudi SH.MA, yang paling terakhir hari ini beliau ini Mudirul Ma'had Al-Dzikra, manajer Mudirul Ma'had Al-Dzikra yang ada di jantung kota Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah beliau hadir dengan beberapa santri Al-Dzikra. Ini tadi sudah ada 2 orang ketika saya cerita-cerita, kalau sudah selesai sanawiyah kok mau minta diantar ke Al-Dzikra ini kayak. Seluruh sahabat-sahabat yang datang, saya tidak akan menyebut pengurus NU-nya karena ini saya mengundang tidak atas nama NU. Sahabat-sahabat yang hadir, yang ada yang dari Pesucen yang dikomandani oleh Bapak Maksum, Pak Haji Maksum, dan kawan-kawan, ada dari Banjarwaru datang juga, terus kemudian ada satu dari Amerika ini, Mas Andri ini 2 bulan di Kalipuro tapi 6 bulan di Amerika. Dan ketika tadi saya kasih kabar, waduh saya ngefans banget sama Bapak Insinyur Wahyudi katanya, karena pernah undang jenengan dulu ya di masjidnya sini Kalipuro ya. Seluruh adik-adik santri yang saya banggakan, mudah-mudahan seluruhnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya kita berterima kasih kepada Allah karena pada detik ini kita diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam rangka diskusi ringan tentang seperti undangan, seperti yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, karena ada kegelisahan dari beberapa teman tentang NU kok tidak bersikap ketika NU Kalipuro maksudnya, ketika menjelang pilihan-pilihan seperti ini, seperti nadanya seperti memaksa MWC harus menyampaikan sikap secara resmi gitu. Semuanya itu tidak saya jawab, tapi jawaban saya mengadakan diskusi pada malam hari ini dengan tema NU, peran politik NU dulu, kini, dan yang akan datang. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin mengawali sesuai dengan tema ini, bahwa sudah lama sebenarnya saya dengan teman-teman itu menginginkan tema ini kita angkat, kita aktualkan lagi. Kenapa? Saya melihat di beberapa kepengurusan NU di semua tingkatan itu ada yang sampai hari ini belum tuntas untuk memahami apa sih sebenarnya keinginan para muassis untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Selamat datang Ustadz Rofi Abdul Rafiq dari Ketapang, LCM ya, LCM. Jadi ini terkenal dengan ranting LCM. Iya. Monggo Ustadz duduk di sebelah Ustadz. Kopinya bisa ngambil sendiri. Ya. Saya ingin membuka atau mengawali diskusi ini dengan menjelaskan atau
memaparkan pengetahuan saya tentang latar belakang berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1984, waktu itu 88, pada saat itu saya masih menjadi santri di Sukorjo, di Salafiyah Syafi'iyah. Pada saat itu Kiai As'ad itu mengumpulkan santrinya di aula putra yang baru. Dulu ada aula itu ada dua, ada aula yang baru dengan aula yang lama. Pada saat itu kita dikumpulkan di tempat aula yang baru. Dan itu monggo Ustaz. Sini Ustaz. Dengan saya Ustaz. Ini ketapang juga ini, ketapang terminal. Ya, nampaknya tertarik untuk mengikuti diskusi NU dulu, kini dan yang akan datang. Monggo Ustaz. Sohib lama tidak ketemu. Pada saat itu Kiai, salah satu wejangannya, salah satu yang disampaikan Kiai As'ad Syamsul Arifin pada saat itu kepada santrinya, cerita tentang cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai bercerita, Kiai As'ad Syamsul Arifin ini bercerita karena beliau itu menjadi saksi sejarah yang masih hidup pada saat itu. Bercerita pada saat beliau ini masih nyantri di Syekhona Khalil Al-Bangkalani, bahwa tahun 2022 itu ada sekelompok atau para kiai se-Nusantara itu datang bersama-sama ke Syekhona Khalil Al-Bangkalani, ingin sowan kepada kiai ini, kepada Kiai Khalil Bangkalan ini, ingin menyampaikan sebuah kegelisahan. Apa kegelisahannya? Adanya sebuah gerakan-gerakan Islam baru yang mengatasnamakan Islam modernis pada saat itu, yang mengganggu jalannya atau Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang telah ditanamkan, dibawa oleh Wali Songo pada saat itu. Singkat cerita, ternyata sowan kepada Kiai Khalil ini tidak dijawab dengan kalimat-kalimat cerita seperti ini. Setelah 2 hari para kiai ini bermalam di salah satu rumah menantu daripada Syekhona Khalil Bangkalan ini, tiba-tiba ada khaddam atau kalau sekarang sektri ya, yang datang kepada semua kiai yang ada ini menyampaikan sebuah ayat, yang ayat itu inti daripada ayat itu atau tafsir sirahnya, bahwa gangguan-gangguan, gerakan-gerakan yang muncul hari ini itu hanya bagian daripada caranya Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menguatkan nurullah, menguatkan cahaya Allah. Jadi kalau bahasa Banyuwangi ribon, ya, ada gangguan jatuh sedikit tapi ribonnya, pentalannya itu justru akan menambah eksistensi daripada Jamiah Islam Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu. Sehingga para kiai ini pulang tahun 2024, Kiai As'ad ini dipanggil. Tidak lanjut dari pertemuan itu, dipanggil oleh Syekhona Khalil Bangkalan ini untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Pesan daripada tongkat ini adalah ayat Al-Quran surat Toha 17-21. Wa matilka biyaminika ya Musa faqala ya asai atawakkau 'alaiha wa usybi 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah tongkat ini nyampe di Kiai Hasyim Asy'ari, beberapa saat kemudian Kiai As'ad dipanggil lagi untuk mengantarkan tasbih. Dan tasbih itu juga mengandung tafsir isyarah bahwa Kiai Hadratus Syekh
Hashim Asy'ari ini betul-betul telah mendapatkan izin untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dari pesan yang disampaikan oleh Kiai Khalil Bangkalan itu, yang menarik adalah setidaknya di ayat 17 sampai 21 itu ada 3 poin. Yang pertama, atau kau alaiha. Ayat itu menggambarkan bahwa Nahdlatul Ulama nanti ketika berdiri itu menjadi pegangan kepada warga Nahdliyin, orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kira-kira pada saat itu, untuk menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, baik hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal agama atau hal-hal yang bersifat sosial. Yang kedua, wa husyu bi ala ghanami. Ini ayat ini menggambarkan bahwa NU itu tidak hanya mengurus soal-soal diniyah saja, tapi NU juga urus tentang maisha al-iktisadi, soal kebutuhan ekonomi umat. Yang terakhir, yang sensitif sekali adalah waliya fiha ma'aribu ukhra. Kata Nabi Musa, ini tongkat Gusti bisa dipakai apa saja. Oh, kalau bisa dipakai apa saja, alqiha ya Musa, coba kamu lempar tongkat itu Musa. Begitu dilempar jadi ular besar. Jadi ular besar yang pada saat itu sebagai testimoni, uji coba, karena Nabi Musa akan menghadapi tukang sihirnya Raja Fir'aun yang bisa menciptakan ular-ular kecil. Nah, dari isi tiga poin ini, dan ini terjadi terhadap perjalanan Jamiah Nahdlatul Ulama. Misalnya ketika baru berdiri tahun 26 sampai tahun 55, nanti biar diluruskan oleh Kiai ini, NU itu menjadi tongkat, menjadi organisasi keagamaan murni. 55 sampai tahun 71 dan seterusnya itu menjadi ular, dan NU betul-betul pernah menjadi partai politik. Kemudian tahun 1984 di Sukorejo, NU itu menyatakan hitoh, menjadi tongkat lagi. Sahabat-sahabat yang saya hormati, itu sekitar pengantar dari saya. Saya tegaskan lagi bahwa diskusi pada malam hari ini tidak ada diskusi yang karena ini menjelang pilkada, tidak ada yang niat atau keinginan untuk berorientasi kepada salah satu kandidat. Kalau Pak Supaat mengatakan, mana MWC ini kok tidak bersikap, katanya, kok tidak menentukan sikapnya, kemana pilihannya, maka jawabannya adalah diskusi pada malam hari ini, bahwa NU tetap menjaga jarak dengan semua kepentingan-kepentingan. Yang saya jarak, yang patut kita jaga adalah jarak dekatnya, guys, bukan jarak jauhnya dengan semua kepentingan ini. Ya, kalau di luar sana, misalnya di luar diskusi ini, ya saya sudah tahu siapa Pak Bapak Kiai Insinyur Wahyudi, afiliasinya kemana, Pak Supaat kemana, ini sudah tertulis, kelihatan itu di mukanya, gitu ya. Nggak bisa aling-aling. Itu saya kira untuk nanti bisa tanya jawab, ya. Dan coba ini jam berapa? Jam berapa, Pak? Jam 8 pas ya. Jam 8 kita sepakati diskusi ini, misalnya nanti kita berakhir jam 9.30, ya, jam 9.30. Kalau misalnya ada apa-apa lagi nanti kita sepakati di akhir nanti, tapi yang penting jam 9.30 itu maksimal kita diskusi pada malam hari ini. Kepada yang mulia Kiai Haji Insinyur Wahyudi, diberi waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan kira-kira NU dulu, kini, yang akan datang, kalau kita aktualkan lagi dalam kehidupan ke depan ini seperti apa. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'da.
yang sangat saya hormati Ustadz Ayum dan beberapa Ustadz Kiai yang saya akrab wajahnya sudah mulai lupa namanya. Pak Basar baru ingat namanya barusan itu. Ya. Orang lama soalnya. Kalau wajahnya kenal semua, lupa nama ini. Takut salah nyebutnya Pak. Pak Maksum, mantan kepala desa. Ini wajah-wajah lama yang tiba-tiba tadi saya ingin kapan-kapan ini kalau perlu ada reuni gitu ya, ketemuan jagongan gini yang santai-santai. Bicara NU itu tidak ada habisnya, apalagi bicara politik NU. Kalau bicara Nahdlatul Ulama, dari kata Nahdlah itu aja sudah memiliki semangat. Karena Nahdlah itu kalau dalam bahasa anak santri adalah master marroh, bermakna sekali bangkit, bermakna sekali. Dan Nahdlatun Fa'latun itu bermakna sekali bangkit, itu enggak turun lagi. Jadi kalau kita ngikut Nahdlatul Ulama harus punya semangat, sekali bangkit jangan turun lagi walaupun harus menghadapi rintangan. Semangat dari awal ini semangat perjuangan, dari namanya itu. Nah, kata ulama itu juga kata yang unik. Kata ulama itu jamak dari alim. Nah, sementara ulama ini yakhsyallah min ibadihi ulama. Identifikasi yang paling unggul kan yang takut sama Allah. Berarti sekali bangkit kita ngikut ulama, jangan takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah SWT. Saya pernah menyampaikan sama Ustadz Ayum bahwa orang itu kelasnya, tadi disampaikan kelasnya macam-macam. Orang pinter itu kalahnya dengan orang kaya. Orang pinter kaya itu kalah dengan orang berani. Orang berani, kaya, pinter kalah dengan orang ngawur. Orang ngawur itu kalah kita. Kalau kena orang ngawur, ada ngutur repot nih Bang. Ya. Nah, ini empirik. Nah, orang pinter berani ngawur itu kalahnya sama orang ngabdi. Orang kalau punya jiwa pengabdian tinggi itu nggak takut apa-apa, nggak takut diancam, nggak takut apa-apa, karena orang ngabdi itu di Al-Quran disebutkan innallaha ishtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli kepada jiwa dan hartanya orang mukmin. Kalat gantinya adalah surga. Nah, jadi orang ngabdi itu pikirannya akhirat sudah, tidak mikir dunia ini. Nah, itu NU itu semangatnya seperti itu, kita cek coba ya. Jadi kalau melihat NU jangan melihat 1926. Melihat NU itu harus pada abad 19 awal. Tahun 1900 1901, 1905, 08 sampai seterusnya itu ada gerakan Islam, ada namanya gerakan Serikat Islam, ada gerakan Serikat Dagang Islam, termasuk berdirinya Budi Utomo, Serikat Islam. Nah, itu kesadaran politik ulama masa lalu sebelum NU berdiri itu tinggi sekali untuk berorganisasi. Jadi bangunan organisasi di Indonesia itu kesadarannya itu dimulai pada awal 1901, 05, 08. Nah, kesadaran itu muncul, kesadaran berorganisasi ini muncul, termasuk kesadaran organisasi berdagang itu muncul, itu setelah beberapa kali melawan penjajah itu kalah. Bukan ini perlu organisasi.
muncul ayat waltakum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi kata-kata khair bergabung dengan ma'ruf itu khairnya bermakna akhirat, ma'rufnya bermakna dunia. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khair, yaitu orang yang mendirikan waltakum minkum itu makna mendirikan organisasi. Orientasinya harus akhirat. Jadi kalau orientasi organisasi itu hanya di dunia, itu retaknya gara-gara perselisihan harta selesai, perselisihan jabatan selesai. Tapi NU ini sudah diuji, ada perselisihan konflik interest, jabatan, kepentingan, itu nggak lapuk karena ada orientasi akhiratnya, disebut akidah. Ya. Kemudian ada orientasi dunianya, itu pakai Quran juga, walatan sana si bagaimana dunia. Jadi kamu jangan lupa terhadap urusan-urusan dunia. Jadi akhirat diperoleh, tapi dunia tak boleh ditinggalkan. Nah, dunia nggak boleh ditinggalkan itu adalah ngurusi negara. Nah, ngurusi negara itu dasarnya adalah Rabbi ja'al hadza baladan amin. Jadi doanya Nabi Ibrahim yang pertama bukan keluarga tapi negara. Rabbi ja'al hadza, ya Allah jadikanlah negara ini negara yang aman. Warzuk alahu minat tamar, baru ekonomi. Nah, kesadaran itulah kemudian muncul untuk berorganisasi. Ternyata nggak cukup dengan semangat melawan tanpa organisasi. Ternyata Serikat Islam itu kemudian tidak lama menjadi Serikat Dagang Islam. Muncul suatu kesadaran bahwa berjuang itu butuh duit, makanya butuh Serikat Dagang. Nah, sehingga kesadarannya itu kudu pada pesennya, harus ada modalnya, harus ada uangnya. Bagaimana skenario Allah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang saudagar kaya, karena ingin mempertemukan bahwa dalam perjuangan itu butuh modal. Bukan modal segala-galanya, tapi tanpa modal perjuangannya tidak ada, akan berat. Maka muncullah kemudian kesadaran berekonomi, entrepreneur. Kesadaran ekonomi itu muncul bersamaan seiring dengan kesadaran berorganisasi. Sudah lengkap sudah. Semangat jual sudah ada, semangat jihad ada, semangat berorganisasi, semangat kemudian dengan ekonomi. Ternyata nggak cukup ini. Harus ada kesadaran berpengetahuan, berpendidikan. SDM, sumber daya manusianya ini harus diangkat. Maka muncullah Muhammadiyah 1912 yang berpikir bagaimana melakukan perubahan agar memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat. Karena nggak cukup dengan semangat berorganisasi, dengan Allahu Akbar gitu aja, nggak cukup, harus pintar. Dengan uang nggak cukup, harus pintar. Nah, mencerdaskan ini penting. Proses panjang itulah muncullah, singkat saja, taswirul afkar. Di NU itu ada muncul taswirul afkar. Jadi bagaimana kita menampung warna-warni pikiran ulama, pikiran ahli-ahli cendekiawan NU waktu itu. Akhirnya jadilah Nahdlatul Ulama dengan momentum ada masalah di Hijaz, yaitu di tanah Saudi, ketika Turki Utsmani ditumbangkan pada 1923 oleh sekutu Inggris dengan gabung dengan Raja Saud dan juga dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Nah, itulah kemudian muncullah ghirah perjuangan akidah. Jadi asalnya adalah perjuangan politik, perjuangan dagang, perjuangan kenegaraan, menjadi perjuangan akidah yang cakupannya bukan Indonesia tapi sudah internasional, karena menyangkut tentang keselamatan akidah di bukan Indonesia tapi juga di seluruh dunia, berkontribusi. Dari sini lengkap sudah.
Jadi orang NU itu tidak boleh kemudian nggak suka politik, itu bukan karakter NU. Nggak suka berdagang itu bukan karakter NU. Nggak suka membangun lembaga pendidikan bukan karakter NU. Nggak suka memperjuangkan akidahnya dan kemudian berdakwah itu juga bukan karakter NU, karena lahirnya itu dari proses lumpur konfliknya lah. Guru konfliknya itu adalah dari persoalan-persoalan yang kemudian dijawab dengan kelengkapan organisasi. Nah, inilah kemudian muncul negara Indonesia tahun 1945 dan kemudian berpolitik, gabung dengan Masyumi jadi partai sendiri namanya NU, terus kemudian P3, kemudian keluar dari P3 jadi Hitop, kemudian ada PKB sampai sekarang ini. Nah, sekarang itu sejarah singkat untuk membangkitkan semangat lagi. Jadi kalau kita diskusi politik daerah itu ringan, kita sudah biasa. Tidak perlu, orang NU kalau jagongan politik tidak perlu curiga, karena itu memang bagian dari gaya politiknya orang NU. Walaupun kadang-kadang kamu milih siapa, ya pura-puranya nggak kelihatan ini milih siapa ya. Yang penting keterbukaan dan tidak bertengkar, pertengkarannya hanya pertengkaran pikiran, tidak ada masalah. Itu memang sudah dari dulu begitu. Kita sudah terlatih di Masyumi gabung dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Al-Irsad, itu biasa sudah. Gabung di P3 ya, gabung dengan organisasi-organisasi lain itu sudah biasa. Sudah biasa, akhirnya mendirikan partai sendiri menjadi partai NU, organisasi sosial masyarakatnya, kemudian ditinggal jadi partai, itu sudah biasa kita ini. Ya. Kemudian menghadapi komunis itu sudah biasa. Artinya kita ini harus dewasa berpolitik. Ucapan kata politik bagi NU itu familiar. Maka sampai beberapa ulama mengatakan bahwa as-siyasatu min syariatil Islam, bahwa siasah atau politik itu adalah bagian dari syariat Islam. Ya, sekarang kita bicara politiknya. Sekilas lah kita bicara NU, sekilas kita bicara politik. Politik itu banyak sekali dinikmati oleh masyarakat, diikuti masyarakat, dijalankan oleh masyarakat tanpa terlebih dahulu diilmoni. Politik itu apa sih sebenarnya ini? Tiba-tiba ngomong politik kalau enggak ada partainya gitu. Partai, terus pilkada, pilpres, itu politik. Ya itu bagian dari politik. Politik itu bahasa Yunani, polis, polisi, politika, maknanya menjaga. Menjaga, memelihara. Itu satu akar kata dengan imaro. Umroh, takmir, umur, itu satu akar kata itu. Siasah itu maknanya memelihara. Tapi kata siasah itu tidak dikenal di Al-Quran. Yang ada itu kata imaroh. Innama ya'muru masajidallah. Menggunakan kata amaroh, ya'muru. Sesungguhnya orang yang memelihara, memakmurkan, bukan meramaikan. Kalau meramaikan nanti tukaran takmirnya. Bukan meramaikan, ini kan sering dimaknai meramaikan. Memakmurkan, memelihara masjid. Umur itu kan memelihara usia, itu memelihara waktu kita hidup. Misalnya usia kita 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Nah, rentang waktu usia kita itu kita pelihara, itu namanya umur. Rentang waktu memelihara. Umroh itu berarti memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Imaroh itu memelihara negara, memelihara, menjaga. Nah, kalau imarah itu menjaga, kemudian siasah itu apa? Sistem pemeliharaan, sistem yang dibangun untuk memelihara, itu namanya siasah. Nah, sebenarnya yang lebih tepat, cuman bahasa ini sudah menjadi bahasanya organisasi, sehingga kalau dibicarakan di NU itu gak enak di telinga, tapi tak ucapkan sebagai pengetahuan. Ya, nanti jangan dicurigai saya. Kan ini bahasa Quran. Bahasa Qurannya kan khalifah. Ya. Kan bahasa Qurannya khalifah.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di Al-Qur'an ada khulafa. Khalifah, khulafa. Cuman kata ini dipakai oleh satu organisasi namanya Hizbut Tahrir menjadi khilafah. Sebenarnya yang lebih tepat itu khilafah, Pak, sebenarnya. Cuman kata ini sudah kadung menjadi kata yang dipakai oleh organisasi lain. Sehingga kita mau mengucapkan khilafah dianggap identik dengan Hizbut Tahrir. Nah itu nggak enaknya di situ. Padahal kata khilafah itu adalah pemerintahannya. Orangnya namanya khalifah. Pemerintahnya namanya khilafah. Sistemnya namanya siasah, gitu artinya. Nah, kita ini kaya sebenarnya, kaya akan makna-makna politik sebenarnya. Cuman ada beberapa kata yang sudah kadung diambil oleh pihak lain. Sehingga ketika kita mau menjelaskan politik secara keilmuan, itu kadang-kadang terhalang oleh keyakinan dari pihak lain, dianggap nanti kok ngomong khilafah di organisasi NU. Padahal khilafah ini istilah yang tidak ada di dalam Quran. Menggunakan istilah khalifah memang. Menggunakan istilah khulafa. Nah, dari sini apa bedanya? Kalau politik itu memelihara, disetarakan dengan siasa memelihara, menjaga, maka ilmu politik itu ilmu agung. Ketika kita siapa itu takmir masjid, tugasnya apa? Memelihara masjid. Itu mulia orang takmir itu. Jadi sebenarnya takmirnya Bilad itu, takmirnya negara itu ya politisi-politisi ini, takmir negara ini, pengurus, pemelihara negara, DPR itu takmir sebenarnya istilahnya. Bupati itu takmir cuma negara, bukan takmir masjid ini. Takmir negara, memelihara negara. Nah, sistem yang dibangunnya namanya siasa. Nah, dari sini kemudian kalau kita bicara politik, kalau politik itu memelihara sama dengan siasa, siasa sama dengan imaroh, ya. Kalau khilafah apa berbedanya? Kalau khilafah itu kan, kalau khilaf itu berbeda. Kalau khilafah itu pemerintahan. Ikhtilaf, ikhtilaf. Ya, kalau kita punya masalah hukum dan ini ikhtilaf ini berbeda. Ini ada perbedaan ini. Adanya perbedaan. Kalau begitu, khilafah itu adalah satu sistem pemerintahan yang membangun kesatuan karena banyaknya perbedaan. Jadi kalau kita banyak perbedaan, beda suku, beda latar belakang, beda agama, diikat dalam satu kesatuan, kemampuan atau skill untuk merawatnya, itu namanya khilafah. Karena kata khalifah itu kalau khalfun atau khalfi gitu ya, itu maknanya punggung. Ini orang yang mampu memikul beban orang lain, kemudian diambil alih bebannya itu politik, yaitu khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin yang mau memikul beban tanggung jawab orang lain dan diambil alih. Jadi kalau kita ini sebagai seorang pemimpin, ada persoalan rakyatnya, persoalan rakyat itu diambil alih. Bukan rakyat diajari cara menyelesaikan, tapi diambil alih dulu, baru diajari. Ini tipologi khalifah menurut Quran. Ada lagi tipologi amir. Amir itu pemimpin yang punya kekuatan untuk memerintah. Berarti berbasis kewibawaan intelektual, berbasis kewibawaan karakter, wibawa orang, punya kewenangan. Coba kalau pejabat-pejabat tidak dikasih kewenangan, Pak. Saya dulu kan ketua DPR.
Setelah gak punya jabatan, kewenangan saya hanya kemampuan pribadi, bukan kewenangan yang diberikan oleh negara. Itu beda. Nah itu amir. Ada lagi namanya adalah orang yang punya kecerdasan, rois. Makanya pemimpin ini bisa disebut rois. Rois itu kan rosun kan kepala. Berarti seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual itu adalah rois. Nah khilafah itu atau khalifah itu adalah orang yang punya kemampuan dan punya kewenangan untuk mengatur, memimpin, sekaligus cerdas dan mau memikul beban orang lain. Ada lagi istilah yang keempat namanya malik. Malik itu kuasa. Pemimpin itu harus kuasa. Harus kuasa. Harus memiliki otoritas. Harus memiliki kewenangan, harus gagah lah, harus gagah, harus kayak polisi itu, bisa memanggil bapak dengan cara paksa. Itu karena ada kewenangan di situ. Coba gak punya kewenangan, nggak jadi polisi pensiun nggak bisa itu. Nah ya kan, nah itu kewenangan itu namanya malik. Nah dari sini kemudian berarti politik itu difahami oleh orang NU sejak dulu itu. Maka berorganisasi NU nggak cukup. Maka ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Termasuk lahirnya Pancasila. Itu punya peran-peran. Peran apa? Waktu itu tidak punya kekuasaan. Kekuasaannya apa? Nah, beliau seperti Kiai Wahid Hasyim waktu itu, Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu adalah memiliki keunggulan di tingkat intelektualnya sebagai ulama, memiliki pengaruh kepada negara karena dia punya organisasi sampai adanya resolusi jihad. Pengaruh itu. Ya beliau itu khalifah, ya beliau itu adalah rois, ya beliau itu amir, beliau itu juga malik. Itu dimiliki oleh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Kiai As'ad tadi, Kiai Holil Bangkalan tadi itu. Memiliki itulah peran-peran intelektual sebelum memiliki kekuatan politik struktural di pemerintah. Beliau punya itu. Kepemimpinan masyarakat itu dimiliki sebagai intelektual, ya, sebagai seorang tokoh yang punya kekuatan karismatik, yang punya basis massa. Itu akhirnya diperhitungkan oleh negara. Nah akhirnya ada kesadaran berpolitik negara. Nah, karena negara ini berbasis demokrasi, sistemnya demokrasi, harus punya partai. Gitu. Kalau negara demokrasi wajib ada partai. Kalau nggak ada partai, bukan demokrasi, monarki namanya. Sistemnya sistem tirani, kerajaan. Nah karena demokrasi, maka harus ada partai. Kalau ada partai, maka kalau ingin memimpin negara, senang tidak senang, wajib ikut partai. Sehingga kalau dalam bahasa politik, partai itu adalah organ yang sangat mulia. Nah ini kan tidak biasa diucapkan. Partai kok mulia. Organ yang mulia itu adalah partai. Tanpa melalui partai nggak akan ada presiden. Tanpa melalui partai nggak ada gubernur, nggak ada DPR. Kalau nggak ada pemerintahan, nggak ada gubernur dan seterusnya, maka negara ini nggak ada yang ngurus. Pintunya itu adalah, rahimnya itu adalah partai. Kalau partainya ini sebagai rahim, pemimpin itu dikelola dengan salah, maka partai ini akan melahirkan pemimpin yang salah. Karena rahimnya gitu. Rahimnya. Ya seperti rahim itu. Rahim itu kalau mau dibuat guyonnya nih jadi. Nggak nikah jadi kok rahim. Siap. Nah, diniati punya anak ya jadi. Partai seperti itu juga. Kalau partai nggak dikelola sebagai suatu rahimnya pemimpin, nah makanya kemudian ada sistem di NU itu ahlul halli wal aqdi. Ini NU. Pemilihan Rais Surya itu melalui ahlul halli wal aqdi. Sistem ahlul halli wal aqdi itu adalah memasrahkan
kepemimpinan itu kepada satu kelompok orang yang mewakili sebanyak orang tapi memiliki kapasitas, kemudian beliau itu yang nanti menentukan. Coba bayangkan begini, kalau kita mau milih bupati misalnya ya, ada tokoh yang punya keunggulan intelektual, spiritual, kemasyarakatannya wibawa, ada 5 misalnya atau 9 dikumpulkan, terus suruh cari pemuda atau tokoh atau kader yang memang pantas untuk mengelola dan memimpin daerah. Umpama dipilih 9 orang itu, memilih 9 orang itu, pasti ukurannya sesuai kebutuhan daerah. Orang 9 pintar semua, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, letak geografisnya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya Banyuwangi. Yang dibutuhkan berapa? Ternyata ada 5 orang yang memiliki kriteria untuk bisa memimpin Banyuwangi. Dipilih oleh orang 9 ini. Ternyata disaring yang terbaik di antara 5 orang 3. Disaring lagi tinggal 2 umpama ini. Nah 2 ini terus dilepas ke masyarakat. Wis pilih. Silakan rakyat memilih. Rakyat akan memilih yang terbaik di antara 2 ini. Siapapun yang dipilih pasti yang terbaik karena sudah diukur oleh orang yang terbaik. Itu sistem NU aslinya. Oke guys, saya kira cukup guys. Presentasinya cukup, nanti dipertajam di pertanyaan-pertanyaan. Yes, terakhir. Seperti kita milih, ini alul-alul waktu tapi sudah menjadi budaya di kepemimpinan sholat. Kalau kita mau sholat itu, berbeda kiai telokan, berustad, beda kiai, ada ustad, ada siapa. Itu gak usah janjian, pasti yang maju itu yang paling alim. Betul gak itu? Dan yang gak alim itu kalah. Ya kecuali orang yang sok alim, beda lagi. Iya, kalau maju gitu kan. Nah, sistem seperti ini sudah ada di kita ini sudah. Nah, sistem NU itu seperti itu. Ketika milih pemimpin, saya tutup. Sehingga kalau kita bicara politik daerah, politik pilkada, mau ngomong 01, ngomong 02, selama kita bicara tentang terukur sebagai keilmuan, nggak ada masalah, nggak perlu khawatir. Yang nggak boleh kan mempengaruhi orang dengan cara yang nggak baik. Jangan takut kena kamera ya. Nggak masalah. Yang penting kita kan tidak dalam rangka mengajak-ngajak orang yang memanipulasi, membohongi. Kita bicara politik secara umum, politik NU, karakter politik NU yang diajarkan oleh para kiai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panjang sekali sudah disampaikan oleh beliau ini. Nanti dipertajam di pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari sahabat-sahabat. Paling tidak ada 3 hal yang dalam waktu ke waktu NU ini memerankan dirinya dan sampai hari ini tetap eksis, yaitu yang pertama ngurus soal hal-hal yang bersifat akidah, agama, karena ini menjadi ruh di organisasi NU ini dan tidak bisa dilupakan juga. Walaupun kita ini ngurus akhirat misalnya, wadatan sanasibaka minat dunya. Jadi soal-soal ekonomi ternyata NU punya pengalaman ya. Cuman dalam soal ini kayaknya NU ini sering kalah gitu ya. Makanya Ki Hasyim Muzadi sempat gurau, NU ini masanya jelas tapi masa depannya tidak jelas. Gara-gara ekonominya tidak mapan. Terus yang terakhir yang sangat dinamis adalah soal-soal kenegaraan, soal-soal kebangsaan, soal-soal politik. Jadi NU dari waktu ke waktu ini mengalami beberapa situasi dan teruji kalau pernah menjadi tetap sebagai organisasi keagamaan, kemudian menjadi partai politik, kembali lagi kepada organisasi keagamaan Khitoh 84 misalnya. Kemudian mungkinkah pertanyaannya NU pada saatnya nanti ya itu menjadi ular besar lagi ya.
Itu tergantung situasi. Kalau kira-kira negara ini sedang emergensi, ya, dalam situasi yang tidak baik-baik saja, bisa saja Gusti Allah memerintahkan alqiha ya Musa, gitu kan, lempar itu Musa, sehingga nanti NU bisa menjadi ular besar lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Monggo sahabat-sahabat yang mau nanggapi apa saja ya yang terkait yang disampaikan tadi, dipersilahkan, monggo kasihkan Pak Maksud, Pak Haji Maksud, Pak Subhan. Dikenalkan Pak Maksud, dari mana dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong kenalan sudah kenal. Cuma saya harus mengenalkan bahwa saya anak buahnya Pak Insinyur Wahyudi sejak lama ini. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu, dan yang terpenting bagi saya ini apa yang disampaikan secara sistematis tentang NU ini saya puas betul. Sehingga misalnya 1 jam lagi mendengarkan sebenarnya masih senang saya. Masih oke ya? Moderator nampaknya punya kewenangan untuk membatasi. Oh iya, karena diajari beliau saya. Jadi gini, saya hanya singkat saja. Kalau kaitannya politik itu sebuah penjagaan ya, artinya apa Pak tadi itu? Menjaga ya, memelihara negara atau kaum misalnya begitu. Kita di NU ini kan tadi sesuai dengan undangan tema kita ini NU masa lalu, kini dan akan datang. Berarti ada 2 tahap yang sudah dilalui, kemarin dan sekarang. Kemudian yang akan datang ini jelas kata jenengan tadi menunggu situasi kan begitu. Kalau itu sebuah penjagaan, mestinya sudah harus mulai berpolitik lagi kan gitu. Khitah itu sebetulnya remang-remang dalam arti seperti Pak Supaat dengan Pak Sahroni sudah berbeda, kadang-kadang saling sindir kan gitu kan. Karena sebetulnya kan terpenuh karena hitoh kan itu sebetulnya menurut saya gitu loh. Iya. Jadi akan lebih baik mestinya misalnya sudah di partai lagi. Coba resikonya jelas ada itu. Kemudian ini berarti kan gangguan yang pertama kan itu tentang NU itu. Jadi eksistensi NU ini kaitannya dengan non berpolitik praktis dan berpolitik ini ada untung ruginya yang mestinya yang harus bagaimana ke depan gitu. Kedua, NU ini diganggu oleh paham kita sendiri yang dari habaib. Mohon maaf ya saya mencetuskan walaupun ini bukan tema. Kita diganggu oleh perpecahan adanya habaib yang katakanlah kaitannya dengan nasab itu ya. Sebetulnya kalau ngomong nasab itu sebenarnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu kan yang tahu. Tetapi ketika melihat adanya doktrin yang sudah menyimpang dari paham-paham kita, bagaimana sikap NU tentang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tambah satu lagi dulu sebelum ini dijawab. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Hamidi dari Ketabang Terminal Kapuran. Alhamdulillah pada kesempatan ini Hamidi. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya dapat datang berkumpul bertamu ke berwajah wabil khusus sahabat saya ini Ustadz Ayum, dan mobil khusus lagi Al-Mukarram Kiai Haji Insinyur Wahyudi yang dulu saya sempat ikut juga pengajian Anjang Sana tafsir minggu pagi yang digabungkan dengan Al-Bikra dengan Safinda kalau tidak keliru seperti itu. Saya tadi tertarik pada sini Sotayung, sejarah terbentuknya NU. Sekarang di masyarakat yang begini, apa sih NU? Itu kan identik cuman tahlilan kunut seperti itu. Itu kan perlu dari pihak-pihak
kepengurusan dari kecamatan, istilahnya sosialisasi sampai meyakinkan bagaimana itu NU yang sebenarnya, biar tidak hanya tahlilan seperti ini, apa doa yang ada di masyarakat. Terus nomor dua, bagaimana trik, khususnya ini kan termasuk regenerasi itu Pak, regenerasi yang perlu dinahdahkan katanya tadi, dibangkitkan. Betul katanya yang Pak itu, ataukah ya Pak Masum, ataukah ini kita itu remang-remang seperti itu. Terus gerakan kita yang mau dinahdahkan itu di mana sekarang kalau tidak kepada SDM kita seperti itu. Kalau kita melirik kepada di luar kita, di situ kalau mengambil anggaran atau membangun masjid, di Muhammadiyah itu tidak minta-minta di jalan seperti itu, tapi skill dan kemampuan itu yang disalurkan, apa secara proposal apa seperti ini, itu tidak minta-minta di jalan gitu. Terus akankah itu politik NU itu kalah terus ataukah mau mundur terus seperti itu Pak? Mungkin dari kami seperti itu pertanyaannya kepada narasumber. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, monggo mic-nya kasihkan Pak Andri. Terima kasih, nama saya Andri. Saya cuman mungkin beberapa waktu lalu sudah dengar. Saya cuma agak kecewa sedikit dengan bukan NU-nya ya, beberapa kader yang sempat viral itu yang ngunjungin ke Israel itu beberapa. Nah itu saya jujur agak kecewa sekali. Mungkin Ustaz dengar apa belum gitu. Nah itu. Jadi kita kan sudah jelas di situ kan, kita bukan benci ya kita pasti benci lah ya Pak ya, kita ngelihat kejadian di Timur Tengah Palestina seperti itu. Cuman di tengah polemik seperti ini banyak orang Indonesia yang mayoritas Muslim ini mendukung Palestina. Nah kader NU yang 5 orang ini malah merapat ke Israel gitu aja. Jujur saya itu agak kecewa gitu loh. Apakah sudah ada sikap dari NU atau gimana gitu loh. Itu dari saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada beberapa himbauan dan pertanyaan. Yang pertama, kalau dari Pak Maksum itu khitoh ini kok kelihatannya remang-remang gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan nahdohnya nanti di mana? Ini hampir sama pertanyaannya dengan Pak Samiti. Nahdohnya nanti di mana gitu. Khitoh ini sebenarnya targetnya apa? Sehingga NU sampai hari ini misalnya Kalipuro dipaksa untuk dukung A dukung B, maka alasannya khitoh gitu. Sehingga ada yang mengatakan orang netral itu tidak benar katanya. Tidak benarnya di mana? Rasulullah tidak pernah netral katanya. Rasulullah itu punya partai juga namanya Partai Muhajirin katanya ya. Jadi Rasulullah itu dari sikapnya yang jelas dia menjadi rahmat kepada yang lain. Kemudian Pak Maksum juga tadi menyampaikan kami hari ini terganggu dengan polemik nasab Habib. Nah, kira-kira NU bersikap seperti apa ya? Saya kira Pak Maksum juga sudah mulai mendengar ya sikap-sikap para ulama kita baik dari NU atau ini cuman ini bagian daripada yang harus kita sikapi bersama. Kemudian yang terakhir, perlu adanya menjelaskan ke bawah tentang NU ini, bahwa NU itu tidak hanya identik dengan soal tahlil, kunut, kemudian hal-hal yang yang bersifat amaliyah diniyah saja. Tidak hanya itu, ternyata kalau kita bedah konon asasi daripada NU itu 35 ayat Al-Quran dan 9 hadis yang ada di konon asasi itu. Di situ kalau kita bedah bersama-sama, oh ini kebetulan saya punya kitabnya Kiai. Ini kitab terbaru, ini dikarang oleh salah satu santrinya Kiai Asa Samsul Arifin. Ini baru terbit beberapa bulan yang lalu.
Jadi kupas tuntas tentang sejarah NU termasuk tafsir Al-Quran yang 35 dan 9 ayat itu. Monggo Kiai untuk ditanggapi Kiai. Oh iya, termasuk yang Israel kecewa karena salah satu 5 kader justru kunjungan ke Israel. Monggo ya. Baik, yang belum sampai tadi gini. Pertama, kita ini belum selesai memaknai politik, belum selesai memaknai yang tadi yang saya sampaikan itu. Kalau yang ditanyakan oleh Pak mantan kepala desa Pak Maksum ini, Pak Haji Maksum ini tentang kepemimpinan. Di dalam istilah kerennya itu ada lead, leader, dan leadership. Lead itu memimpin, kata kerja. Leader itu pemimpin, tapi leadership itu kepemimpinan. Amaro itu memimpin, Amir itu pemimpin, kalau Imaroh itu kepemimpinan. Kalau tadi pakai Ain itu memelihara, tetapi kalau pakai Hamzah itu memimpin, kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini yang susah dididik melalui apa? Banyak ya Pak, kebanyakan yang memiliki jiwa kepemimpinan tidak punya kesempatan memimpin, terus gak jadi pimpinan. Gak punya kesempatan ya. Nggak punya kesempatan dan tidak diberi kesempatan. Yang punya ya leadership, namanya leadership. Makanya pelatihan tentang leadership itu jiwa dan itu panggilan. Bahkan ada yang mengatakan leadership itu Allah yang melahirkan, karunia dari Allah. Orang kalau punya jiwa kepemimpinan itu menyelesaikan masalah itu dengan jiwanya, bukan dengan emosinya. Ini dulu kita ini kehilangan kepemimpinan. Kehilangan pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan, leadership. Banyak yang memimpin ya, jadi pimpinan, tapi bukan memiliki atau tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, jiwa kepemimpinan tadi itu Pak, kalau ada masalah langsung diambil alih. Ya, contohnya sekarang ada masalah Kisru ini nggak diambil alih. Ini yang percaya Habaib ini kan ya kita ya ambil alih. Kan nggak diambil lagi. Tidak diambil lagi. Muhammadiyah kan nggak ada urusan dengan nasab. Organisasi lain nggak ada. Ini kan urusan kita ini. Ya kan? Urusannya kan urusan kita ini. Urusannya orang NU ini. Senang tidak senang urusan. Nah, itu harusnya diambil alih. Nah ini. Karena dulu di muktamar yang keberapa itu urusan nasab itu apabila berkaitan dengan pembatalan bla bla bla. Kalau penetapannya begini, kalau pembatalannya begini. Saya tidak ingin menyampaikan secara detail karena saya nggak begitu hafal, tapi ada keputusan dalam Bahtul Matail di ketika muktamar itu tentang nasab. Cara menetapkan nasab dan cara membatalkan nasab itu diatur, sudah dibahas oleh NU. Nah itu kalau memang kita bicara tentang kepemimpinan, dia bilang tapi mungkin saya husnudon. Ini biar warga NU cerdas, biar diskusi di mana-mana. Nah, termasuk sana tanya sama saya, ini biar diskusi. Jadi semua biar menjadi, karena katanya pemimpin kita dulu, konflik itu kan ada banyak. Ada namanya ya, ini ada namanya manajemen konflik. Ada namanya resolusi konflik. Ada insidental konflik. Ini jenis-jenisnya konflik. Masalah itu ada banyak istilah. Kalau manajemen konflik ini memang dibuat agar semua orang berdiskusi dan cerdas terhadap konflik. Memang diciptakan. Biar jadi bahan diskusi. Gini langsung. Bisa jadi ini ya. Bisa jadi loh. Ini dilempar ke masyarakat. Biar masyarakat diskusi, masyarakat buka buku, tokoh-tokohnya kemudian kumpul dengan teman-teman yang lain, terus melek buku, ya, melek ilmu. Bisa jadi itu namanya manajemen. Jadi konflik itu memang dibuat untuk bagian dari edukasi, pendidikan.
Kemudian ada istilah yang kedua, resolusi konflik. Lah itu yang diminta oleh Pak Haji Maksum tadi, itu resolusi konflik. Konflik ini kenapa nggak diselesaikan? Kalau diselesaikan, ini butuh kepemimpinan. Termasuk manajemen konflik itu juga butuh kepemimpinan. Ketika persoalan dilempar ke masyarakat jadi diskusi, terus ada ketegangan, tapi dalam kondisi masih kondusif, masih aman, ya masih aman, ya biar jadi diskusi dah. Nah, kayak gini nih biar jadi kemana-mana. Itu juga dikendalikan oleh kepemimpinan. Nah yang terakhir adalah incidental konflik. Konflik itu nggak usah diselesaikan, nanti selesai sendiri. Kan beda ya, ada gitu. Kalau kita punya masalah dengan keluarga itu ditinggal pergi sebentar, nanti selesai kan. Itu namanya incidental konflik. Jadi kita ini harus tahu jenisnya. Ini jenis konflik yang mana. Nah, pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu tahu jenis kelaminnya konflik. Nah, konflik nasab ini konflik resolusi, konflik manajemen atau insidental. Ini kalau insidental dibiarkan nanti sampai 1-2 tahun nanti selesai sendiri, bisa jadi. Sekarang orang sudah mulai pinter-pinter. Apa itu nasab? Hukum nasab sekarang. Coba di mana-mana sudah. Kemarin tidak ada yang bicara tentang itu. Ternyata bicara nasab itu penting. Karena tanpa nasab kita nggak ngerti waris. Tanpa nasab kita nggak ngerti hukum pernikahan. Ini anaknya siapa? Walinya siapa? Kan ilmu nasab ini. Padahal jurusan nasab di dalam kampus nggak ada. Nggak ada fakultas atau jurusan nasab itu nggak ada. Yang ada jurusan sejarah. Nah itu akhirnya ada lagi yang mengatakan ini nasab ini penting dibicarakan karena menyangkut dua. Satu, menyangkut fikih. Fikihnya di mana? Bahwa fikihnya kalau turunan Nabi itu tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Itu fikih. Akidahnya di mana? Atau masuk wilayah doa ini. Doanya mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmahnya tinggi berarti ya. Hikmahnya besar juga ternyata. Nah, mohon maaf saya mau berangkat ke sini. Ini ada diskusi dengan Ustaz. Saya tanya begini, apa bedanya ahlul bait, zuriyah, kurba, kemudian itroh sama alu wa ala ali Sayyidina Ali. Ahlul bait innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti yutahhirakum tathira. Nah, itu ahlul bait. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kerabat. Terus apa bedanya ahlul bait? Ini saya tanya, ini ustadz yang sudah biasa ceramah. Oh iya ya, kita tidak pernah ngaji tentang beda. Malah salah ya. Bukan salah. Saya menyadari kita tidak pernah ngaji bedanya ahlul bait, zuriyah, kurba, alu, dan itro. Iya ya, ini dulu lah, bahas ini dulu. Sekarang ngaji itu dulu. Itu berarti manajemen konflik berarti. Coba saya tanya sama jenengan, pernah nggak kita membahas tentang apa bedanya ahlul bait sama zuriyah? Belum kan? Nah, kalau ahlul bait dimaknai 5, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Hussein, dan Nabi Muhammad. 5 ahlul bait yang dimasuk Quran. Berarti Mbak Alawi itu ahlul bait bukan? Bukan. Kalau dimaknai Bukan. 5. Sementara yang berkembang di masyarakat ahlul bait enggak? Ahlul bait. Ahlul bait. Ini makna ya, nggak berpihak sama siapa, ini kan ilmu. Kita nggak berpihak sama. Kalau dimaknai zuriyah, nah itu ada doa dari Nabi Ibrahim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Kalau ini memang zuriyahnya Nabi, berarti keturunan dari yang 5, bukan yang 5. Berarti masuk zuriyah. Kalau zuriyah yang dimaksud berarti kita harus selektif.
Kan Allah mengatakan bahwa ya dzurriyyah itu oke, saya akan jaga, tapi la yanalu adzal zalimin. Yang zalim enggak mau saya. Kata Allah. Buktinya dzurriyyah lagi adalah ketika putranya Nabi Nuh. Ya kan? Wa nada Nuhun rabbahu. Qala innabni min ahli. Min ahli. Min ahli. Berarti ahli keluargaku. Tapi Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Apa bedanya ahli dan min ahlik? Saya melihatnya, kalau ahli keluargaku berarti anak. Berarti itu adalah nasab biologis. Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Oh enggak sabar. Itu namanya nasab ideologis. Innahu amalun ghairu soleh. Berarti dia itu tidak melakukan amal soleh sebabnya. Oleh Allah diputus. Ia memang anak secara biologis, tapi amaliannya terputus karena bukan anak ideologis. Kita ini anaknya Ki Hasyim Asy'ari secara ideologis, bukan anak kandung. Yang anak kandung adalah Ki Wahid Hasyim. Kita anak ideologis. Kita ini anak ideologisnya Ki Hasyim, Ki Syamsul Arifin. Iya kan? Nah, kan gitu sama dengan ini nggak pernah dibahas. Nah kalau gitu Pak Alawi ini anak ideologis apa anak biologis? Gak bisa dijawab itu. Belum bisa dijawab itu. Belum. Gak usah dijawab. Biar ada orang yang bisa menjawab. Ya. Soalnya ini masih manajemen konflik ya. Manajemen konflik Mas. Nah ini kita harus diskusi nih Pak. Kan kalau diskusi gini kan nggak berpihak siapa-siapa ilmu. Sekarang kurba. Ilal mawaddata fil kurba. Kurba ay qoroba. Kerabat, bisa bermakna kekerabatan, bisa bermakna kerabat. Kalau kekerabatan sesama kaum Quraisy. Kalau kerabat, nah kerabat itu kan kakak, adik, sepupu, nah kan kerabat. Nah, kali ini kerabat, Abu Lahab kerabat enggak? Kerabat. Ayo kan. Oh, Abu Lahab. Iya. Dengan Rasulullah. Iya. Kerabat. Abdul Muthalib kerabat. Nah, kalau gitu yang dimaksud kerabat siapa di sini? Diskusi ini harus. Alu sekarang alu. Ali Fir'auna. Di Al-Quran menggunakan Ali juga. Ali Fir'auna. Pengikut? Ada lagi? Apa lagi? Ala Lut. Ya. Ala Ibrahim. Berarti kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu dimaknai Ahlul Bait. Kalau melihat dari Quran, itu pengikut. Berarti kita ini. Qurannya jelas. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur kana bil mu'minina rahima. Yang dimaksud Ali itu orang mukmin. Yang beriman ya. Yang beriman. Termasuk kita ya. Kullu taqiyyin minal mu'min. Ibrah. Nah, itrah itu apa itrah itu? Ada lagi istilah itrah bukan istilah Quran. Ini kan diskusi akhirnya. Nah, itu belum selesai. Saya yakin ini manajemen konflik biar kita belajar gitu. Gitu ya. Nah, kita ini kalau perlu ada pembahasan khusus tentang bagaimana hukumnya nasab, apa masuk wilayah akidah, apa masuk wilayah syariah, apa masuk wilayah akhlak. Kalau kitab akhlak di mana? Ada nggak kitab akhlak bahas nasab? Ada nggak kitab syariah bahas nasab? Nggak ada. Ada nggak kitab akidah bahas? Nggak ada. Nah sekarang kita geser ke sini. Bentar, sampean belum jawab bagaimana sikap NU terhadap polemik habaib. Nah, sebenarnya sudah dijawab. Artinya hari ini apa yang terjadi ini NU memang sikapnya beda-beda ya. Tapi kalau kita berangkat dari penjelasannya jenengan, ya tergantung lah. Ini apakah manajemen konflik atau apa kan gitu. Ya. Tapi yang jelas nasab ini turun, polemik nasab ini terjadi. Ternyata kata jenengan juga di waktu yang lalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia.
ini bagian daripada pembelajaran kepada kita biar diskusi seperti malam ini. Monggo Kiai. Clear ya? Kalau nggak puas, memang saya bukan al pemuas. Nah. Masuk? Nah, jadi kenapa nggak diselesaikan? Ya bisa jadi jiwa kepemimpinannya beliau-beliau itu memang ingin melempar. Aku tak, kan kadang-kadang saya kalau ngajar itu, aku ke santri saya, terus kamu yang pro, aku yang kontra. Nggak bicara benar. Dia ngomongkan masalah pendapat A, saya ngomong B. Biar terjadi diskusi. Bisa jadi pemimpin-pemimpin kita itu, aku tak B, kamu yang A. Gitu, biar jadi konflik di. Nah, itu namanya manajemen konflik. Makanya jangan mudah memvonis. Ya. Grup kita ini ya ya makanya mestinya hadirlah orang-orang yang selama ini dikit-dikit vonis gitu. Kalau diskusi seperti Saya ini yakin biasa. gini Ustaz. Saya yakin ketika jenengan mengundang narasumbernya Insinyur Wahidi. Apa ae iki? Ono ngono nih mesti. Terus lega balik. Nah, itu ya. Sudah ada ya? Iya ya. Langsung tampil di grup. Itu kalau nggak digitukan bukan Wahyudi itu. Padahal kita mau ngomong ilmu, nggak ngomong apa-apa ini. Kan kita ngomong ilmu. Kayaknya MWC ini sudah terindikasi tidak netral katanya. Nah. Padahal kita ngomong ilmu ya. Termasuk nasab tadi kita kan nggak ngomong pro kontra apa Kiai Mazuddin apa Balawi, enggak. Kita ngomongkan ilmu aja. Lanjut. Oke, lanjut ya. Yang lanjut tadi Pak Hitoh remeng-remeng ini gimana ini? ya kan tadi sudah saya sampaikan landasan berpikir kita bahwa NU itu nggak bisa dilepas dari politik. Jadi kebijakannya pun itu bisa murni politik, bisa murni politik kebangsaan ya, bisa memang ini bagian dari strategi. Kita harus bisa membedakan tiga: strategi, substansi, teknis. Ketika bicara hitoh bisa jadi itu substansi. Memang intinya kembali ke hitoh murni, organisasi murni betul. Bisa jadi. Namanya substansi. Tapi bisa jadi ini strategi. Agar NU bisa berada di mana-mana, bisa mengayomi siapa saja. Kan strategi. Substansinya disimpan, strateginya adalah kita. Ada yang mengatakan begini, kalau NU belum hitoh, NU kan sebagai satpam NKRI. Kalau NU tidak pada saat itu masih partai politik, maka NU itu untuk membela negara caranya dari NU ke partai dulu baru negara. Ya. Nah, tapi ketika hitoh ini ngetol dari NU langsung kepada negara. Iya bisa. Sekarang punya sayap PKB. Jadi bisa bermain melalui partai. Akhirnya Pak Muhammad jadi DPR, ada jadi menteri. Bisa melalui NU. Akhirnya sekretaris NU jadi menteri. Nah itu kan strategi. Jadi bisa kita harus menangkap bahwa pemimpin-pemimpin kita ini memang punya kecerdasan dalam mengambil keputusan. Hito itu idenya Gus Dur. Yang mengiyakan adalah Ki Ahmad Siddiq. Tapi yang tanda tangan Ki Samsul, yang tanda tangan, yang yes, baru Hito. Yang menulis risalah Hito itu adalah Kiai Muhyiddin Muzadi. Ini kan dipikirkan betul. Ide ditangkap oleh Ki Ahmad Siddiq, restu oke oleh Ki As'ad Syamsul Arifin. Dirumuskan naskah itu oleh Kiai Hazim, penulisnya adalah Kiai Muhyiddin. Itu yang cerita ke saya adalah Mbak Muhyiddin yang cerita ke saya. Saya Tanda tangan Kiai As'ad. Iya, pada saat para kiai tanya, ini kira-kira kalau kembali ke hitoh yang bertanggung jawab di akhirat siapa? Kata Kiai As'ad. Saya, kata Kiai As'ad. Nah. Tanda tangan. Itu strategi luar biasa. Nah kita kan ikut organisasi cerdas, ikut organisasi keramat, ikut organisasi sakral yang didirikan oleh orang sakral, maka kita harus ikut sakral. Kita harus ikut cerdas harusnya. Gitu ya. Iya harus ikut cerdas dong, NU kok gak cerdas yo. Masuk? Oke. Saya jadi adrenalin naik lagi nih, biasanya
Sudah lama gak ngomong begini nih. Pak Besar. Waduh, diundang Bang Ayu ini. Iya, Ustaz iya, memorinya Ya, tumbuh lagi di Mas kawasan Ali ini. di kawasan Secangkruk View ya. Ya, ya, ya. Ini membuat reuni 99 ini. Dari Mas Andre, ini ada kekecewaan. Iya dulu. Oh iya, kalau ini kan soal tahlil hampir sama dengan beliau ya. Ya. Yang belum soal tahlil aja. Nah, jadi NU itu punya segmen. Jadi NU itu kan lahir bukan dari organisasi murni, maksudnya rahimnya beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu dari tidak ada kemudian mengadakan, itu Muhammadiyah. Kalau NU itu yang ada diberi nama. Makanya ada kultural, ada struktural, ada jamaah, ada jam'iyah. Aku ngerti banget tentang NU. Ya, Ada jamaah, ada jam'iyah. Nggak hanya jamaah, ada jam'iyah. Kalau Muhammadiyah, organisasi. Nggak ada istilah kultur. Kultur kita ini kultur NU. Kultur NU itu apa? Tahlilan. Ini kultur NU ini. Tahlilan, manakiban, sholawatan. Itu kultur NU. Pertemuan itu kegiatan kultur, bukan kegiatan struktur. ada lagi kultur NU ini katanya ya. Merokok ya. Ya. Jadi kalau tidak merokok itu malah PKI katanya. Iya, saya tersinggung karena tidak pernah merokok mulai kecil. Jadi dulu itu untuk membedakan kelompok-kelompok, untuk membedakan kelompok-kelompok pada saat gawat gitu, tandanya rokok. Kalau sudah ngerokok dia orang NU. Nah, makanya ketika ada film G30 SPKI, lalu kemudian di situ Aidit itu rokokan, itu keluarganya protes katanya. Wah, itu bapak saya kok bisa merokok, itu enggak rokokan katanya. Gitu ya. Jadi kita memang benar ketika kita bicara struktur berorganisasi, yang kultur biar diselesaikan secara kultur, tapi kita bicara struktur organisasi MBC, PCNU, ranting, itu bicara inovasi. Karena tahlil itu gak usah diurus, itu sudah jalan sendiri. Manakib gak usah diurus, itu jalan sendiri. Nggak perlu pengurus, itu jalan sendiri, karena itu namanya kultur. Sementara yang struktur, nah, ini harus hati-hati ngomongnya, ini dikiraan. Sementara yang struktur itu berpikir hal-hal yang inovasi, diskusi siapa bupati besok, itu struktur, harus ngomong begitu. Nggak apa-apa, ranting-ranting kumpulin milih sopegi 01 02, nggak masalah. Tapi bukan berarti berpikir dalam kebijakan organisasi. Diskusi sebagai orang organisasi yang struktur organisasi, tidak masalah kan, diskusi untuk pencerahan, kita milih siapa yang paling bagus. Yang penting nggak bawa struktur ini dalam urusan ke publik. Ini susah ini bedakannya. Orang struktur kumpul terus berbincang-bincang tentang kepemimpinan, tapi tidak membawa lembaga atau nama organisasi. Nggak diputuskan oleh organisasi, hanya perbincangan personal, karena kita akan mengedukasi orang. Ini beda. Itu bagian daripada diskusi cerdas tapi guys. Iya, memang susah. Nah itu tugasnya struktur. Kalau tahlilan biar sudah jalan sendiri itu. Oh, nggak ada, mohon maaf ya, seadanya nggak ada pengurus ranting, nggak ada pengurus NU itu. Tahlilan orang-orang itu. Perkun tahlilan. Iya tahu Pak? Itu yang dimaksud Pak. Oh, itu apa karena memang pernyataan jenengan di awal NU ini dari ada kemudian dikumpulkan, Iya, dikasih nama. dikasih nama. Kalau Muhammadiyah dari tidak ada menjadi ada. Ada. Dia dilahirkan. Oke, saya terganggu sedikit dengan pernyataan sampean tadi ya. Saya ini tahu juga kalau soal NU katanya. Karena saya sering dicurigai bukan NU. Dah, ketika saya nge-share undangan ke teman-teman, ini sudah konflik ke saya. Kok Wahyudi suruh bicara NU katanya. Tapi saya terganggu memang. Oh ternyata tidak mengecewakan ya. Sudah dipersiapkan sejak kemarin. Saya belajar NU itu, saya ini belajar NU kepada yang tahu langsung muridnya, asli muridnya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Mbah Muhid Nuzadi. 3 tahun ikut Mbah Muhid. Nah itu banyak orang nggak tahu.
semua yang saya utarakan tadi ini saya dapat langsung dari beliau. Tentang KNU-an itu murni dari Mbah Muhid Pusadi. Bukan baca buku saya. Dari informasi Mbah Muhid Pusadi. Oke, yang terakhir Mas Andre. Beliau kecewa karena mungkin posisi pada saat itu di Amerika ya. Iya, ini mestinya sudah kembali ke Amerika ini. Tapi kok enggak kembali? Kenapa ini? Non? Oh, saya kira mungkin ada kaitannya dengan pilihan umum di Amerika ya, enggak bisa masuk. Monggo Kiai, soal kecewaan. 5 kader NU ke Israel. Ya kalau dilihat dari kacamata umum, saya kira sama kita. Tapi kan ada juga kadang-kadang kita harus tahu bahwa ada memang strategi ya yang strategi itu nggak bisa dibincangkan di depan umum, misalnya ke gerakan intelijen. Intelijen itu kan nggak butuh terkenal, nggak butuh nama, tapi butuh hasil. Ya, jadi dalam setiap ngurus negara itu semuanya tidak mesti berterang. Semuanya tidak mesti hijau. Kadang-kadang yang hijau kelihatan biru, yang biru kelihatan kuning gitu. Kadang-kadang yang penting hasilnya. Kita ini kadang-kadang mengamankan seperti ini sensitif. Seperti dulu ada tokoh mengatakan ya kita harus minta maaf lah sama PKI, karena ada itu. Ya, karena kita dapat tekanan PBB. Dapat tekanan PBB, dianggap isu-isu dulu itu isu pembantaian, isu kemanusiaan, dianggap itu adalah pelanggaran HAM. Nah itu ya. Kemudian seperti kemarin ada PPHAM. Saya kebetulan salah satu tim yang dimasukkan di PPHAM, pemulihan pelanggaran HAM di Banyuwangi tahun 98, isu santet itu. Nah itu dianggap ada unsur HAM-nya. Itu ditagih oleh PBB. Gimana kok nggak diselesaikan? Nah negara itu menyelesaikannya dengan cara memberikan santunan. Ini kalau salah paham, dikira kita minta maaf kepada dukun santet. Nah itu hanya untuk memenuhi tugas-tugas bahwa negara itu datang kepada urusan-urusan kemanusiaan. Nah itu kan strategi ya, strategi negara. Nah apa kaitannya dengan NU datang ke Palestina dan Israel segala macam itu? Banyak kemungkinan, bisa banyak kemungkinan. Yang tahu hanya beliau yang melakukan. Kita kan nebak-nebak aja. Banyak kemungkinan. Bisa jadi seperti yang diutarakan oleh Ketua PBNU, bahwa itu tidak izin. Bisa jadi. Bisa jadi dia itu bagian dari strategi agar kita bisa mendapatkan informasi dari pihak lawan. Kita memasukkan orang di wilayah sana. Bisa jadi kita merayu agar dihentikannya untuk mendekati orang agar tidak terus-menerus jadi perang, maka musuh yang kita dekati. Bisa jadi karena itu ya memang kesalahan besar bisa jadi. Kemungkinan itu bisa jadi terjadi, tapi biasanya hal-hal begini nggak bisa terang dijelaskan karena ada urusannya dengan politik internasional, politik negara itu. Nggak bisa, saya sendiri nggak berani jelasin karena hal ini adalah sesuatu yang tindakannya bisa jadi ini memang rahasia, kemudian diungkapkan tidak seperti yang dirahasiakan gitu. Sebenarnya ini hijau, tapi di blow up-nya biru. Nah ini biar nggak salah, ini lebih baik nggak usah dibahas. Ya, saya buka termin kedua dan terakhir. Barangkali masih ada yang mau disampaikan. Ya, yang pertama Supaat, yang kedua nanti siapa? Pak ini mau tanya pilkada ini kayaknya. Kelihatan sudah. Iya. Ini kalau di sini terkenal gini guys. Pak Supaat itu bahasa Madura tapi guys. Sesa tak pecah, jemur tak kering. Nah ini memang titel beliau guys. Mungkin yang lain karena terakhir cukup 2 ya, berarti 3. Makasih. Yang pertama Supaat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur saos. Barangkali kalau bisa puas, walaupun Kiai menyatakan bukan ahli
alat pemuas. Saya rinto ke, napa boleh tertarik napa yang disampaikan Pak Maksum, kita remeng-remeng. Juga dan gula sampai mangken untuk NU masa kini dan akan datang belum puas juga atas sikap kita. Dengan alasan boleh saya ngagungi pendapat saya rinto. Kenapa NU pada masa lalu bersikap kita sesuai situasi kondisi waktu itu, karena 3 partai pada waktu hanya jadi boneka. 3 partai tetap dalam kekuasaan Soeharto, Orde Baru. Saya ngagungi pendapat Sakarinto, ngagungi contoh setong hadis ketika era Rasulullah, pada setong orang laki atanya ke Rasulullah, apakah saya tidak batal ya Rasulullah menyentuh kemaluan? Lalu Rasulullah menjawab tidak. Rasulullah menganggap tidak batal, padahal menyentuh kemaluan. Kenapa Rasulullah menjawab tidak? Karena sesuai situasi dan kondisi. Masa kadisa, masa kemarau, juga penyakit gatal. Kita gulanya on, walaupun dia menyatakan bukan ahli pemuas, tergula ingin puas tentang sikap kita NU masa kini dan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, setelah kami menyimak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa munculnya jamiah yang dilakukan oleh NU, yaitu antara Serikat Islam, kemudian ada Nahdlatul Wathon, kemudian ada Nahdlatul Syar, sampai yang terakhir ada Nahdlatul Ulama. Semuanya itu dipengaruhi adanya kegiatan yang berlawanan dengan kemauan kita. Itu sudah jelas. Sehingga muncullah adanya jamiah atau keputusan-keputusan yang diputuskan oleh ulama. Juga sampai ada lahirnya NU ke politik. Itu juga ada sejarah yang katakanlah yang membuat kita itu bangkit. Sampai adanya terus P3, kemudian P3 ke Hitoh, dari Hitoh kemudian ke PKB. Semuanya itu tidak lepas dari adanya sejarah yang membangkitkan para ilmuwan NU untuk berdiskusi seperti ini. Itu yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Kiai tadi. Sehingga kalau bicara masalah NU masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, ya dimungkinkan NU kalau nanti pemerintahan itu katakanlah merugikan pada NU, ya secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh moderator ini, saya juga memungkinkan adanya NU akan jadi tongkat. Ini yang saya amati ini. Jadi saya sedikit banyak membaca sejarah tadi. Oh iya, ya, ya lahirnya apa yang disampaikan oleh Kiai tadi itu diskusi-diskusi yang disampaikan sampai Taswirul Afkar tadi, dia karena adanya permasalahan-permasalahan yang diterima pada saat itu. Namun sampai saat ini masih saya anggap masih wajar-wajar saja untuk NU yang akan datang ini. Saya berbicara masalahnya, sekiranya nanti itu ada permasalahan yang sangat merugikan NU, ya dimungkinkan NU akan menjadi tongkat atau partai sendiri. Menjadi ular maksudnya. Menjadi ular ya, itu ya. Sehingga ini juga jadi pemikiran kita untuk masa yang akan datang. Kemudian yang kedua di sini terus terang saja, ini saya sudah lama di pengurus NU. Kalau datang ke masyarakat itu Kiai, masyarakat itu kalau ke sini datang berbicara jangan membawa politik. Saya berpikir NU ini tidak dianggap politik lah. Itu saya itu sampai iya ada jamiah tahlil itu. Karena pada waktu itu katakanlah mau ada pilkades, ada pileg dan lain sebagainya. Itu masyarakat di wilayah Pesucian itu
terus terang saja saya itu kalau ke sini jangan membawa-bawa politik. Saya berpikir iya, berarti masyarakat yang ada ini terus terang saja dianggapnya politik itu ya PKB, P3, PAN dan lain sebagainya. Terus yang saya tanyakan bagaimana cara untuk menyadarkan masyarakat agar supaya memahami bahwa kalau menurut saya politik itu adalah alat. Supaya NU karena sebagai alat, ya alat pertama untuk mencerdaskan masyarakat agar supaya memahami tentang hukum-hukum Islam kalau kaitannya dengan keagamaan. Untuk itu bagaimana cara kita untuk menyadarkan warga bahwa yang namanya politik itu bukan berarti bahasanya tentang PKB, PAN dan lain sebagainya, itu saja. Namun yang dipahami oleh masyarakat politik itu katanya ngapusan, itu yang paling terakhir. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya kenalkan, nama Imam Mahdi. Saya dari dulu sudah kenal Insinyur Wahyudi, tahu-tahu sekarang sampai Al-Mukarram. Berproses ya, Iya. berproses. Dulu ada Insinyur Wahyudi dan Wahyudi SE yang berkembang di Banjarwaru waktu itu. Mengenai hal ini saya mungkin seirama dengan Pak Basol. Karena apa? Lama di NU hampir 25 tahun, lama di PKB dari berdirinya Kecamatan Kalipuro itu sudah ada PKB. Waktu itu Pak Fadil ketua, saya sekjennya. Nah, sekarang ini berkembang dari partai kepada figur, karena masyarakat bingung ketika musim pil-pilan begini. Itu masyarakat bingung, yang jadi tumpuan dan ditanya, yang ditakoni ini mesti pengurus NU. Seperti saya itu dari usia yang tua sampai muda, lek sopo lek calon bupati, nah lek sopo lek calon lurah sedesanya, dan sampai ke presiden. Akhir-akhirnya saya gak bisa jawab karena dari kata hito yang pemahamannya kepada masyarakat itu hito ya menang. Itu nih kono. Sehingga pada saatnya partai itu cuman kendaraan. Yang penting sopo yang numpak kendaraan itu. Partai meskipun elit pesawat dibandingkan, tapi yang numpak orang gila, gak ono sing moro lek. Meskipun ojek, gojek, piket, tapi yang numpak kayak Azaim misalnya hadir. Nah, sehingga proses-proses ini dan saat yang terkini saya ditanya bingung, terutama pilpres yang akan datang. Nah, sehingga ini dulu saat lama ini selalu menanyakan ke saya. Kalau saya sudah ngomong, saya pasti sudah mengiring ke arah sehingga diamini oleh semua peserta. Tapi kali ini saya bingung sendiri, dan saya sementara menjawab wis istihara yang dikowis sopo bupati yang arep teko iki. Nah, kita doakan bersama, yang penting sukses, amanah dan tidak itu sudah disononya. Jadi itu dalam sikap kepada masyarakat yang langsung berhadapan kepada masyarakat kita ini kan, di ranting-ranting ini itu langsung berhadapan dengan warga Nahdien. Itu pasti itu Pak. Jadi itu mungkin sikap saya dan mungkin pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini politisi murni ya. Jadi hampir semuanya khitoh ini mengganggu untuk mencapai kepentingannya gitu. Iya, jadi mungkin nanti bisa dijabarkan oleh Pak Kiai, tapi mereka ini perlu mendapat jawaban. NU itu kan kata Kiai tadi tidak alergi dengan soal-soal politik, cuman yang perlu dijelaskan kapan NU ini memerankan politik NU-nya, kapan NU ini memerankan NU berpolitik. Nah, itu monggo ya. Pertama ya itu remeng-remeng itu masih ini. Coba kita analog ke politik itu menggunakan filsafatnya yang remutur pekolan. Politik filsafat pikulan. Pikulan itu kan pakai bambu, ya. Kalau pikulan pakai kayu dan pikulan pakai besi itu beda. Kenapa pikulan pakai bambu itu yang bagus? Karena kalau dia itu dikasih beban berat, itu dia bisa ngepir. Fleksibel ya. Ya, ngepir. Bebannya ringan, ya juga ada ngepirnya. Bebannya berat sekali juga akan, sehingga ke bawah itu enak. Khitoh itu politik pikulan. Kalau ada beban masalahnya jadi ngepir kan. Tak ada masalah negara ngepir, enak. Murunatun bil wasahid. Iya, enak. Jadi kalau situasi apa saja, kata khitoh itu nyaman dipakai. Karena khitohnya NU itu lahirnya kan kembali ke khitoh itu kan kembali ke niat awal. Nah, saya tadi kan sudah sampaikan bagaimana gerakan NU itu kemudian jadi organisasi namanya Nahdlatul Ulama itu dari 1901-05. Itu kan gerakan perjuangan politik negara melawan penjajah. Jadi di jiwanya ini memang ada politiknya. Cuman politiknya politik kebangsaan, bukan kepartean waktu itu kan. Sampai ada taswirul afkar di dalamnya. Sehingga ketika disebut khitoh itu bisa berdagang, bisa berpolitik, bisa berdakwah dan seterusnya. Ya kayak pikulan itu tadi. Situasinya, ya ini yang hebatnya ulama dulu itu ketika khitoh 1984 itu bisa menangkap kejadian yang akan datang. Kayak diramalkan bahwa tahun 98 akan ada reformasi. Sehingga NU itu tidak punya cacat sejarah, malah memberi torehan sejarah emas. Ketika didahului tahun 84, kemudian reformasi 98, seolah ini adalah bagian dari kontribusi NU kepada negara untuk merubah dan mereformasi negara. Seolah begitu. Nah, situasi itu ditangkap secara imajiner oleh para pendiri pengurus NU waktu itu, Gus Dur dan kiai-kiai yang lain. Waktu itu mampu membidik sekian tahun kejadian apa yang akan terjadi dengan khitoh ini. Nah, setelah itu benar muncullah kemudian kata khitoh ini membuat P3 itu ditinggalkan oleh orang NU. Akhirnya adalah PKB. Ketika ada kemudian ada partai PKB pecah dan seterusnya, ada PKNU waktu itu dan seterusnya, kata khitoh menyelamatkan lagi, menyelamatkan anak-anaknya. Terus begitu sampai sekarang ini. Jadi dari tahun ke tahun khitoh itu seperti pikulan, tetap gendong gitu, tetap bisa gendong. Kalau dari penjelasan jenengan, sahabat-sahabat ini perlu ngaji khitoh lebih dalam ya, Kiai? Iya, jadi khitoh jangan dimaknai hanya berdakwah. Khitoh itu coba lihat khitoh itu konun asasinya NU itu apa saja. Kita lihat konun asasinya NU itu apa saja. Apa hanya bicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hanya urusan tahlil katanya tadi, urusan manaqib. Bukan, urusan negara, bahkan urusan dunia NU itu. Coba siapa yang mendirikan NU itu, yang memikirkan pendirian itu? Kiai Wahab Hasbullah. Siapa temannya lagi? Kiai Mas Mansur. Siapa temannya? Kiai Ridwan Abdullah dan seterusnya itu. Kemudian siapa yang menemani waktu ke Hijaz? Itu kan Kiai Syekh Al-Ghanaim Al-Misri.
Syekh Al-Ghanaim Al-Idris itu siapa? Itu dulu adalah komite dari Turki Utsmani yang masih ada di Indonesia. Itu hubungan kita ini hubungan internasional, bukan hubungan nasional. Bukan soal secang Banyuwangi saja ya Bukan, Kiai. jadi ketika bicara khitoh itu juga termasuk bicara Palestina. Makanya itu jadi bukan hanya urusan calon bupati, calon presiden, bukan urusan internasional itu yang digarap itu. Oke. Jadi ketika bicara khitoh itu pelangi sudah, ya politik, ya ekonomi, ya dakwah, ya pendidikan. Inklusif ya. Inklusif di dalamnya. Tidak sektoral ya. Jadi salah kalau orang untuk mengatakan bahwa kita khitoh ini jangan ikut-ikutan, lu harus ikut semua. Khitoh itu pelangi kok, ikut semua. Tuh satu. Gitu ya, yang Pak Supaat. Ya, terus kemudian dari Pak Basar ini Gimana caranya? yang paling penting dari Pak Basar itu gini. Pak Basar ini ketika datang di masyarakat ada kegiatan-kegiatan sosial misalnya, itu langsung di-justice. Jangan bawa-bawa politik ke sini gitu. Nah, karena apa? Terindikasi politik itu kotor, politik itu jelek gitu. Ya, ini jangan-jangan memang pemain-pemain tingkat bawah selama ini ada masalah gitu ya. Ya. Istilah saya Ustaz, ruang kecerdasan ditutup, pintu kecerdasan ditutup oleh pelaku-pelaku politik yang transaksional. Karena kalau rakyat itu pintar, dia nggak bisa dibeli. Makanya caranya ditutup ruang informasi ditutup dengan alat penutupnya kata khitoh. Jangan. Kita ini harus netral. Kata itu membuka ruang transaksional. Karena tidak ada edukasi, tidak ada pendidikan politik. Sehingga kita nggak kenal siapa yang mau dipilih. Ketika nggak kenal siapa yang dipilih, ya akhirnya siapa yang memberi, bukan siapa yang mau dipilih. Siapa dan dapat apa ya? Iya, sudah. Jadi harusnya dibuka ruang, dikenalkan, tidak usah khawatir. Ipo itu siapa? Gus Maki itu siapa dan bagaimana? Rekodnya kayak apa? Kalau pimpin Banyuwangi seperti apa? Pembicaraan politik seperti ini biasa di NU. Bukan menelanjangi negatifnya, tapi kita bicara mampu nggak ngurus Banyuwangi. Ini Banyuwangi ini luasnya 5.782 km persegi, panjang pantainya 1.175 km. Ini kalau diurus sumber daya manusianya 1.679, masjidnya 1.1259 masjid, bla 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 bla. Ini siapa yang mau mengurus ini? Yang miskin sekian, nggak bisa ngaji. Yang nggak bisa ngaji di Banyuwangi berapa? Kurang lebih 800 orang, 800.000 orang nggak bisa ngaji. Ini siapa yang ngurus? Nah misalnya gitu. Mampu nggak Ibu ngurus ini? Mampu nggak Gus Maki ngurus ini? Artinya ketika konteksnya seperti ini, NU struktural saja sekalipun mengundang semua ranting, tapi diskusi dalam rangka untuk pemetaan ini kayak itu Ya. boleh kayak ya? Boleh. Artinya tidak masalah. Yang penting di sini ini tidak ada sektoralnya, tidak Kemudian- harus ke tapi ada diskusi. Kemudian jenengan milih siapa? Lah itu urusan setelah wala takfu ma laisa laka bihi. Janganlah kita bertindak dan bersikap memilih atau tidak memilih tidak berdasarkan pengetahuan. Sehingga ketika kita memilih, saya milih 01 itu karena ilmu. Saya milih 02 juga karena ilmu gitu. Bukan karena transaksional kayak. Bukan transaksi. Ini semak bisa ya ini. Ya ini di lapisan bawah khawatir ada masalah di sini ya. Kalau disajikan begini, politik itu kan menjadi sehat. Nah, persoalannya adalah yang jelaskan itu sudah terjebak, yang dijelaskan sudah terjebak. Wah, saya ini lama kayak walaupun dijelaskan saya sudah kasih uang saya. Nah, kan repot itu. Yang menjelaskan sudah terima uang, yang dijelaskan sudah terima uang. Jadi nggak bisa sudah. Berat. Iya. Gara-gara tidak menggunakan keilmuan dan dalam memilih, tapi karena transaksional, memang efeknya sangat berat ya. NU itu ucapan-ucapannya begini ya, ucapan-ucapannya NU. Sehingga mun ke masjid, cek orang imamin mun tak di ilmu nah. Sehingga cek baca Quran, mun tak ngerti ilmu tajwid. Semua kan berdasarkan ilmu itu. Mimpin tahlil harus punya ilmu tahlil. Mimpin sholat harus punya ilmu. Nah kita ini milih
pas gak dikai